Selamat datang di channel Bicara Saja. Di balik senyum manis dan konten estetik di media sosial, tersembunyi sebuah cerita yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dia bukan TKI, bukan juga korban penipuan lowongan kerja. Tapi kini, seorang selebgram asal Indonesia tengah dikurung di penjara paling brutal di Myanmar. Bukan karena narkoba, bukan karena kasus scam judol yang selama ini marak menjerat WNI. Dia ditangkap karena dituduh terlibat dalam kelompok pemberontak bersenjata. Tuduhan berat yang di mata pemerintah Myanmar setara dengan aksi terorisme. Feed Instagramnya masih aktif, tapi penggunanya sedang meringkuk di sel penjara junta militer. Siapa dia sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi di tengah hutan Myanmar sana? Inilah kisah Alia Paramita, selebgram cantik viral yang kini dituduh sebagai teroris internasional. Namanya Alia Paramita atau biasa dikenal di media sosial dengan nama Alia Par. Seorang selebgram asal Jakarta Selatan yang memiliki lebih dari 1,2 juta followers di Instagram, ratusan ribu subscribers di YouTube, dan cukup aktif di TikTok dengan konten-konten dance, fashion haul, dan traveling. Ia terkenal bukan hanya karena paras cantiknya, tapi juga gaya hidupnya yang glamor dan konten travelingnya yang menjelajahi tempat-tempat anti-mainstream. Di salah satu videonya, ia pernah berkata, "Bagi aku, traveling bukan cuma soal pemandangan indah, tapi nyari tempat yang orang belum tahu, tempat yang belum banyak dieksplor." Namun keberanian Alia tampaknya membawa petaka. Tanggal 1 Juli 2025, media sosial Indonesia mendadak gempar. Beredar potongan video dari media asing Myanmar yang memperlihatkan seorang perempuan Indonesia mengenakan kaos putih lusuh, tangan diborgol, dan dikawal oleh dua tentara bersenjata lengkap. Dalam video berdurasi 18 detik itu, terlihat jelas wajah perempuan itu, Alia Paramita. Yang lebih mengejutkan bukan hanya soal penangkapannya, tapi narasi dari otoritas Myanmar yang menyebut bahwa perempuan tersebut terlibat secara aktif dalam kontak dengan kelompok bersenjata ilegal yang dicurigai terlibat pemberontakan terhadap pemerintahan sah Myanmar. Dalam waktu kurang dari 2 jam, nama Alia Paramita trending di Twitter, TikTok, dan forum online Indonesia. Ribuan netizen mulai menggali video-video lamanya, mencocokkan lokasi, gestur, bahkan pakaian yang ia kenakan. Awalnya, banyak orang mengira ini adalah kasus judol, judi online yang selama ini menjadi alasan utama WNI ditangkap di Myanmar atau Kamboja. Banyak anak muda Indonesia yang tertipu iming-iming kerja mudah dan gaji besar, namun berakhir di tengah scam center. Tapi dari laporan yang diangkat media asing seperti di Irrawaddy dan Myanmar Now, nama Alia tidak disebut sebagai bagian dari sindikat penipuan online. Sebaliknya, dia disebut ditangkap oleh militer Myanmar di wilayah Sagaing, sebuah daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat perlawanan terhadap junta. Dalam laporan singkat militer Myanmar, disebut bahwa Alia ditemukan bersama 4 orang lokal bersenjata serta membawa dokumen komunikasi dan uang tunai dalam jumlah besar. Laporan tersebut langsung menyulut spekulasi liar. Netizen Indonesia bertanya-tanya, kok bisa selebgram bisa nyasar ke daerah pemberontak? Alia nyari konten atau disusupi kelompok tertentu? Apa mungkin dia punya pacar tentara pemberontak? Ini beneran atau cuma framing dari junta Myanmar? Di tengah-tengah ketidakpastian itu muncul tokoh penting. Anggota Komisi 1 DPR RI, Abraham Sirajaya. Dalam rapat terbuka bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia di Senayan pada tanggal 30 Juni 2025, Abraham menyampaikan pernyataan mengejutkan. Kami menerima laporan adanya seorang warga negara Indonesia, perempuan, usia 33 tahun, dengan inisial AP, yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Myanmar atas dugaan keterlibatan dalam kelompok bersenjata ilegal. Dari informasi yang kami terima, yang bersangkutan adalah public figure yang aktif di media sosial. Rapat itu seketika jadi sorotan media nasional. Banyak wartawan langsung menghubungi pihak Kemelu untuk klarifikasi. Dan tidak lama kemudian, Direktur Jenderal Perlindungan WNI, Bapak Juda Nugraha, memberikan konfirmasi. Benar, kami telah mendapatkan laporan dari KBRI Yangon terkait penangkapan seorang WNI perempuan dengan inisial AP. Kami sedang menempuh langkah-langkah diplomatik untuk mendapatkan akses konsuler, memastikan kondisi yang bersangkutan, serta hak-haknya sebagai warga negara Indonesia tetap terjaga. Sebelum kejadian ini, Alia termasuk selebgram yang jarang terkena skandal. Tidak pernah ada gosip aneh-aneh. Ia juga bukan tipe influencer kontroversial.
Tapi jika ditilik dari konten-kontennya yang belakangan cukup misterius, ada hal-hal yang kini membuat netizen bertanya-tanya. Salah satu video terakhir yang ia unggah adalah vlog berdurasi 9 menit, berjudul "Ke Tempat Yang Nggak Ada di Google Maps". Dalam video itu, Alia tidak menyebut nama tempat, hanya memperlihatkan sungai berarus deras, kabut, dan jalanan tanah yang tampak seperti kawasan konflik. Tidak ada sinyal, tidak ada internet. Komentar netizen saat itu, "Ini kayak bukan tempat wisata deh, serem banget." Belakangan, beberapa pengamat menyebut bahwa lokasi tersebut sangat mirip dengan wilayah Sagaing dan Chin, dua area paling berbahaya di Myanmar yang dikuasai kelompok perlawanan rakyat bersenjata, melawan militer. Apa tujuan Alia ke sana? Tidak ada yang tahu pasti. Di komentar YouTube-nya, ada satu akun yang menulis, "Ini wilayah basis PDF, kalau ketahuan sama junta, bisa dianggap mata-mata." Komentar itu kini hilang. Sejak kudeta militer pada Februari 2021, Myanmar berubah drastis. Banyak wilayahnya tidak lagi dikuasai oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, muncul berbagai kelompok bersenjata yang dikenal sebagai People's Defense Forces atau PDF. Wilayah seperti Sagaing, Kaya, dan Chin adalah zona merah, tidak stabil, dipenuhi pemeriksaan militer, penyergapan, dan konflik bersenjata. Pemerintah Myanmar menganggap PDF dan seluruh jaringan yang membantu mereka sebagai organisasi teroris. Maka, siapapun, termasuk orang asing, yang terlihat berkomunikasi atau berkegiatan di wilayah ini bisa ditangkap dan diproses dengan UU anti-terorisme yang keras. Masalahnya, Alia berada di sana. Dan dia bukan hanya sekedar turis. Dalam laporan militer Myanmar, Alia ditangkap bersama 4 orang pria yang membawa senjata api laras panjang dan tas berisi dokumen serta uang tunai. Alia disebut tidak membawa paspor atau dokumen keimigrasian, dan ketika diinterogasi, disebut tidak kooperatif. Dari situ Alia langsung dijerat dengan 1. Undang-Undang Keimigrasian 1947, masuk ilegal. 2. Unlawful Association Act, berhubungan dengan organisasi terlarang. 3. Anti-Terrorism Law, ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Saat ini, Alia dikabarkan sedang ditahan di Insane Prison, Yangon, sebuah penjara militer dengan reputasi mengerikan. Disinilah tahanan politik, jurnalis, aktivis, dan mereka yang dianggap musuh junta ditahan. Kisah Alia baru saja dimulai. Netizen Indonesia belum berhenti membahas siapa sebenarnya AP, apa motifnya pergi ke wilayah konflik, dan bagaimana dia bisa dituduh terlibat pemberontakan bersenjata. Yang pasti, Alia bukanlah satu-satunya WNI yang pernah mengalami kesulitan di luar negeri. Tapi dia adalah yang pertama, seorang selebgram terkenal, yang kini dituduh sebagai bagian dari gerakan teror di negara konflik Asia Tenggara. Gak masuk akal. Masa selebgram bisa jadi teroris? Jangan-jangan ini cuma framing dari militer Myanmar. Kok bisa dia sampai ke wilayah pemberontak sih? Emang lagi nyari konten apa? Komentar-komentar semacam itu membanjiri media sosial. Di Twitter, di kolom YouTube, bahkan di forum Reddit dan Kaskus, nama Alia Paramita kini tak hanya dikenal sebagai selebgram fashion atau traveler anti-mainstream. Dia kini dicap dengan label baru, tersangka teroris internasional. Pemerintah Indonesia pun dibuat kelimpungan. Bukan hanya karena ini pertama kalinya WNI berprofesi publik figur terlibat kasus serius di kawasan konflik, tapi juga karena tuduhan yang diberikan militer Myanmar bukan perkara ringan. Alia dituding secara aktif berinteraksi dan mendukung organisasi bersenjata yang dianggap ilegal oleh otoritas Myanmar. Bagi sebagian orang, traveling ekstrim adalah gaya hidup. Tapi di Myanmar, zona ekstrim bukan tempat untuk sekedar konten atau fit estetik. Sejak kudeta militer Februari 2021, negara ini seperti terbagi dua. Wilayah yang dikuasai junta dan wilayah yang dikuasai oleh kelompok perlawanan bersenjata, dikenal sebagai People's Defense Forces atau PDF. Wilayah seperti Sagaing, Kayaha, dan Chin menjadi pusat bentrokan. Banyak desa hancur, pengungsi bertebaran, dan arus informasi diputus. Bahkan jurnalis asing pun dilarang masuk ke sana. Tapi entah bagaimana, Alia bisa sampai ke daerah tersebut dan itu bukan sekedar tersesat. Menurut laporan otoritas Myanmar, Alia ditangkap di luar kota Kale, wilayah barat laut Myanmar, saat sedang berada di kendaraan bersama 4 pria lokal bersenjata. Mereka diduga anggota milisi lokal. Dalam kendaraan itu, aparat menemukan senjata api rakitan, dokumen, dan uang tunai senilai 6.000 US dollar. Alia disebut tidak bisa menunjukkan paspor atau izin masuk Myanmar. Ia hanya membawa ponsel, kamera, dan powerbank.
Dari catatan keimigrasian, Alia tidak masuk Myanmar melalui jalur resmi. Tidak ada cap imigrasi di paspornya. Pihak KBRI Yangon pun sempat menyebut bahwa pada awalnya mereka tidak mengetahui keberadaan Alia sama sekali. Barulah setelah otoritas Myanmar mengumumkan penangkapan seorang perempuan asing yang diduga berkewarganegaraan Indonesia, barulah koordinasi dimulai. Sumber internal dari Kemlu menyebutkan bahwa Alia kemungkinan besar masuk melalui perbatasan darat ilegal dari Thailand bagian utara. Titik lintasan Meosot Mayawadi selama ini dikenal sebagai jalur gelap para penyelundup manusia, pengedar senjata, hingga warga asing yang ingin masuk ke Myanmar secara sembunyi-sembunyi. Pertanyaannya, kenapa Alia, seorang selebgram ternama, menempuh rute berbahaya itu? Apakah dia menyusup untuk membuat dokumenter ekstrim? Atau ada maksud lain? Di Indonesia, netizen bergerak lebih cepat daripada aparat. Banyak yang langsung membuka ulang seluruh jejak digital Alia, mulai dari Instagram, TikTok, vlog YouTube, hingga podcast-podcast yang pernah ia hadiri. Ada satu hal yang menarik perhatian. Konten-konten Alia 3 bulan terakhir mulai berubah arah. Dari yang awalnya berisi dance challenge dan review skincare, kini mulai berisi konten pencarian makna, eksplorasi tempat sunyi, dan video pendek bertema kemanusiaan. Dalam salah satu videonya, Alia sempat berkata, "Kadang gue ngerasa capek jadi manusia digital. Kita diukur dari like, komen, dan viral A-nya. Tapi lupa tanya, apa sih arti hidup sebenarnya? Gue mau cari tempat yang belum terjamah, dan mungkin di sana gue bisa ketemu diri gue sendiri." Ucapan itu bagi sebagian netizen tampak seperti kode. Komentar pun bermunculan. Jangan-jangan dia memang mau nyari pengalaman ekstrim buat rebranding kontennya jadi lebih meaningful. Dia udah mulai main ke isu-isu kemanusiaan, mungkin ada kaitannya. Atau jangan-jangan ada yang ngajak. Sementara netizen berteori, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Yangon langsung mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Myanmar untuk meminta akses konsuler dan memastikan bahwa Alia sebagai WNI mendapatkan pendampingan hukum. Juda Nugraha, Dirjen Perlindungan WNI, menyampaikan kepada media, "Kami sudah mendapatkan konfirmasi lokasi penahanan saudari AP. Kami telah melakukan pendampingan hukum dan terus memantau kondisi kesehatannya. Upaya pengajuan pengampunan dan pembelaan juga sedang kami siapkan." Tak hanya itu, orang tua Alia, Ibu Fitri dan Bapak Budi Paramita sudah dikirim ke Myanmar. Dengan bantuan KBRI, mereka berhasil mengunjungi putri mereka di Insein Prison, Yangon. Dalam sebuah wawancara terbatas, sang ibu menangis saat ditanya soal kondisi Alia. "Alia anak baik, dia nggak mungkin terlibat hal seperti itu. Mungkin dia hanya salah tempat, salah waktu." Tuduhan terhadap Alia bukan perkara ringan. Undang-undang yang menjeratnya antara lain 1. Anti-Terrorism Law, ancaman hingga 7 tahun penjara jika terbukti terlibat kelompok bersenjata. 2. Unlawful Association Act, larangan berinteraksi dengan organisasi yang dianggap membahayakan keamanan negara. 3. Immigration Act 1947, karena masuk tanpa dokumen resmi. Kalimat ini menjadi meme di TikTok dan Twitter. Sebuah sindiran pahit terhadap bagaimana masyarakat memandang kasus Alia. Banyak yang menolak percaya bahwa selebgram yang dulu suka joget di TikTok kini jadi tahanan militer Myanmar. Tapi dunia nyata jauh lebih kompleks dari dunia media sosial. Alia mungkin memang bukan teroris, tapi kehadirannya di wilayah konflik bersenjata sudah cukup untuk menjeratnya ke dalam jerat hukum Myanmar yang keras. Apakah dia korban? Atau memang ada niat tersembunyi? Apakah dia hanya ingin membuat dokumenter ekstrim? Atau ada keterlibatan dengan kelompok yang sedang berjuang melawan militer Myanmar? Jawabannya belum jelas. Hingga narasi ini berakhir, publik hanya bisa berspekulasi. Pemerintah Indonesia sedang berupaya melalui jalur diplomatik. Keluarga Alia menunggu keajaiban. Dan netizen terus bertanya, kalau bukan scammer, bukan pencuri organ, lalu kenapa Alia bisa ada di tengah-tengah perang saudara Myanmar? Ketika kebanyakan selebgram memilih Eropa, Jepang, atau Dubai sebagai latar foto estetik mereka, Alia Paramita justru punya selera berbeda. Dalam video YouTube terakhirnya yang kini ditonton lebih dari 1,2 juta kali, ia berkata, "Tempat yang paling indah seringkali tersembunyi dari dunia. Kadang kita harus keluar dari zona nyaman buat nemuin sesuatu yang asli, yang murni." Saat video itu dirilis, netizen hanya menganggapnya sebagai narasi dramatis khas konten traveling. Tapi kini, setelah Alia ditangkap di Sagaing, Myanmar, kalimat itu terasa seperti sebuah pertanda. Pertanyaannya, mengapa selebgram seperti Alia memilih bepergian ke salah satu zona konflik paling berbahaya di Asia Tenggara? Dari data yang dihimpun oleh tim investigasi dari berbagai media Indonesia, jejak Alia selama 3 bulan sebelum penangkapannya mencurigakan. Berikut rekam jejak kasarnya. Oktober 2024, Alia berada di Chiang Mai, Thailand. Ia membuat konten tentang desa herbal dan meditasi hening.
November 2024, ia berpindah ke Mae Sot, perbatasan Thailand-Myanmar. Tidak ada unggahan Instagram selama 10 hari. Awal Desember 2024, ia muncul lagi di video YouTube berada di tempat terpencil dengan penduduk yang tidak bisa bahasa Inggris. 20 Desember 2024, ia ditangkap oleh otoritas militer Myanmar di luar kota Kale, wilayah Sagaing, yang dikenal sebagai basis kuat kelompok PDF. Jika disusun ulang, jalur perjalanannya kemungkinan besar adalah Chiang Mai, Mae Sot, menyusup masuk ke Myanmar, Myawaddy, melewati Hapaan, hingga akhirnya tertangkap di Sagaing. Rute ini bukan rute wisata biasa. Bahkan bagi jurnalis internasional pun, ini adalah jalur ilegal yang digunakan oleh penyelundup senjata dan relawan perang. Banyak pihak bertanya, apakah mungkin Alia tidak tahu kalau Myanmar sedang dalam konflik bersenjata? Jawabannya, kecil kemungkinan. Berbagai portal berita dunia sudah sejak 2021 meliput pemberontakan di Myanmar. Bahkan, pada tahun 2023, Myanmar termasuk dalam top 10 negara paling berbahaya untuk wisatawan asing bersama Sudan dan Afghanistan. Seorang WNI yang masuk ke Myanmar tanpa jalur legal pasti tahu resikonya sangat besar. Dalam beberapa video dan podcast, Alia sempat menyebutkan keinginannya untuk membuat konten yang lebih bermakna, bahkan ingin menceritakan kisah orang-orang yang tertindas dan tidak punya suara. Apakah maksudnya adalah pergi ke zona konflik dan membuat dokumenter? Bisa jadi. Namun jika itu tujuannya, kenapa ia tidak mengurus izin pers dan dokumentasi resmi? Atau mungkin ada agenda yang tidak diketahui publik? Salah satu petunjuk yang banyak dibahas netizen ada di video YouTube Alia berjudul Journey Beyond the Map, Exploring the Lost Border. Dalam video berdurasi 12 menit itu, Alia memakai hoodie gelap dan shawl. Wajahnya tertutup sebagian dan berbicara dalam suara pelan. Ia tidak menyebut lokasi secara langsung, hanya berkata, "Di sini tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tapi aku merasa seperti kembali jadi manusia." Ia memperlihatkan sungai berlumpur, tenda darurat, dan wajah beberapa penduduk lokal yang disensor. Ada satu adegan yang menjadi perdebatan. Kamera sempat menangkap pria bersenjata laras panjang berdiri di kejauhan, lalu Alia buru-buru mengarahkan kamera ke bawah. Adegan itu kini jadi bukti kuat bahwa Alia memang berada di zona pemberontak. Namun benarkah dia hanya berniat bikin konten? Atau dia sudah lama berada di antara kelompok itu? Bagi publik Indonesia, nama Sagaing mungkin terdengar asing. Tapi di peta militer Myanmar, Sagaing adalah jantung perlawanan sipil bersenjata terhadap junta. Kelompok-kelompok seperti PDF beroperasi di sana dibantu oleh etnis lokal dan simpatisan internasional. Militer Myanmar telah menetapkan semua afiliasi dengan kelompok PDF sebagai tindakan terorisme. Bahkan memberikan air minum kepada anggota PDF bisa membuat warga sipil dipenjara. Dengan fakta bahwa Alia ditemukan bersama 4 pria bersenjata, membawa kamera, uang tunai, dan tidak punya paspor, maka tuduhan terhadapnya langsung dinaikkan ke level ekstrim, kolaborator pemberontakan. Sampai saat ini, masih belum jelas apa tujuan Alia ke sana. Ada 3 dugaan utama yang beredar. 1. Alia adalah korban tipu daya. Ia dijebak oleh seseorang yang mengaku bisa memberikannya akses eksklusif ke lokasi konten bernilai tinggi. 2. Alia tahu, tapi nekat. Ia ingin membuat dokumenter tentang sisi manusiawi konflik Myanmar, tapi tidak siap dengan risikonya. 3. Alia memang simpatisan. Ia mendukung perjuangan sipil Myanmar dan masuk ke sana dengan niat untuk membantu secara langsung. Tentu saja, hanya Alia sendiri yang tahu niat sebenarnya. Namun kini ia tidak bisa berbicara kepada media atau publik karena berada di Insein Prison, Yangon. Yang membuat posisi Alia makin genting adalah sistem hukum Myanmar yang dikontrol penuh oleh junta. Tidak ada pengadilan sipil, tidak ada juri. Semua proses dilakukan di balik pintu tertutup. UU anti-terorisme Myanmar bisa menjatuhkan hukuman hingga 10 tahun penjara hanya karena dukungan tidak langsung kepada kelompok pemberontak. Bahkan kepemilikan gambar, dokumen, atau komunikasi via WhatsApp bisa digunakan sebagai alat bukti. Kemenlu RI melalui KBRI Yangon sudah menunjuk pengacara lokal. Tapi berdasarkan laporan terakhir, mereka tidak diberikan akses penuh terhadap dokumen penyidikan dan belum bisa bertemu langsung dengan Alia secara privat. Orang tua Alia, Pak Budi dan Bu Fitri, adalah pengusaha garmen sederhana di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dalam wawancara dengan TV nasional, sang ayah berkata, "Kami juga kaget, Alia itu anak rumahan, suka baca, suka jalan-jalan. Kami gak pernah membayangkan dia bisa sampai di penjara negara asing, apalagi dituduh kayak gitu." Sahabat Alia yang juga selebgram, Meisya Rani, menambahkan, dia memang suka traveling anti-mainstream,
Tapi dia selalu bilang semua udah direncanakan. Kami semua percaya dia bukan teroris, dia cuma nyasar. Kini jelas, Myanmar bukan tempat untuk jalan-jalan bebas, apalagi bikin konten tanpa izin. Negara itu sedang berkecamuk dalam perang sipil tak resmi yang menelan ribuan korban. Alia memilih masuk ke dalamnya, entah karena nekat, tidak tahu, atau karena dorongan idealisme. Yang pasti, perjalanan itu kini membawanya ke penjara militer dan ia akan menghadapi proses hukum yang tak bisa dianggap enteng. Masih ada banyak misteri dan kemungkinan bahwa Alia mungkin bukan sendirian. Kami temukan dia bersama anggota kelompok bersenjata tanpa dokumen resmi dan dengan bukti fisik berupa kamera serta uang tunai. Pernyataan resmi dari jugir militer Myanmar 3 Januari 2025. Kalimat itu mungkin terdengar kaku dan prosedural, tapi dampaknya menghancurkan. Di mata hukum Myanmar yang dikendalikan oleh junta militer, 3 hal itu cukup untuk menjatuhkan vonis berat, masuk wilayah ilegal, berinteraksi dengan kelompok bersenjata, dan memiliki perlengkapan dokumentasi. Maka sejak awal Januari 2025, Alia Paramita, selebgram berusia 33 tahun asal Jakarta, secara resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak terorisme. Tuduhan ini tidak datang dari sembarang lembaga. Ia dijerat langsung oleh unit kontra terorisme militer Myanmar yang berada di bawah struktur komando junta. Dan ketika junta sudah bicara, maka pengadilan bukan tempat mencari keadilan, melainkan tempat untuk menfinalkan hukuman. Myanmar sejak kudeta militer 2021 memberlakukan sejumlah UU yang dirancang khusus untuk memperkuat cengkraman mereka terhadap perlawanan sipil. Beberapa di antaranya kini resmi dikenakan kepada Alia. The Unlawful Associations Act, undang-undang era kolonial Inggris yang masih berlaku, melarang siapapun menjalin hubungan, komunikasi, atau kedekatan dengan kelompok yang tidak diakui negara. Pasal ini sudah cukup digunakan junta untuk menahan ribuan aktivis, pendeta, relawan, bahkan petani, terutama jika mereka dicurigai bersimpati pada kelompok PDF, People's Defense Force. Counter-Terrorism Law Nomor 23 2014, UU kontroversial yang memungkinkan pemerintah menetapkan siapapun sebagai teroris berdasarkan dukungan tidak langsung kepada organisasi bersenjata. Tak perlu membawa senjata, cukup menyuplai makanan, berkomunikasi lewat WhatsApp, atau sekedar mengabadikan momen. Itu sudah dianggap dukungan. Immigration Act 1947. Masuk tanpa cap resmi imigrasi adalah kejahatan. Bahkan bisa dihukum hingga 2 tahun penjara, apalagi jika kehadirannya dikaitkan dengan konflik. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Alia dipindahkan ke Insen Prison, penjara berkeamanan tinggi di Yangon. Penjara ini dikenal sebagai lokasi penyiksaan tahanan politik, tempat di mana sistem hukum tak berjalan sebagaimana mestinya. Insen Prison bukan sekedar penjara. Ia adalah simbol penindasan. Siapapun yang masuk ke dalamnya tak lagi memiliki hak dasar sebagai manusia. Di penjara ini, Alia tidak bisa menggunakan telepon, ia tidak bisa memilih pengacara, bahkan makanan pun hanya diberikan 2 kali sehari, tanpa jaminan gizi atau kebersihan. Menurut laporan diplomatik dari KBRI Yangon, Alia mengalami stres berat dan kehilangan berat badan hampir 6 kilo dalam 2 minggu pertama. Ia sempat mengalami infeksi saluran jantung pencernaan dan harus dirawat di klinik dalam penjara selama 4 hari. Namun pihak penjara melarang keluarga atau KBRI mengunjungi Alia secara bebas. Semua kunjungan harus diawasi militer dan hanya bisa dilakukan dalam waktu 15 menit. Tanggal 17 Januari 2025, sidang pertama terhadap Alia digelar. Namun tidak ada media yang boleh masuk. Bahkan pengacara Alia dari Indonesia hanya bisa mengikuti lewat siaran terbatas di layar kaca militer. Dalam sidang itu, Alia hanya bisa menjawab pertanyaan dari jaksa militer. Ia tidak diberi kesempatan menyampaikan pembelaan. Seorang pengacara HAM asal Yangon yang tak mau disebutkan namanya menyebut, dalam sistem hukum Myanmar pasca kudeta, semua pengadilan adalah formalitas. Vonis seringkali sudah ditentukan sejak awal. Pengacara hanya ada sebagai dekorasi. Yang mengejutkan, pada sidang kedua tanggal 21 Januari, Alia sempat menangis dan berkata dalam bahasa Inggris terbata-bata, "I'm just a traveler. I don't know who they were. I didn't know this was a war zone. Please,
I just wanted to tell a story. Namun air mata tidak banyak berarti di pengadilan junta militer. Mereka justru menilai itu sebagai pengakuan tidak langsung bahwa Alia memang menyadari berada di wilayah konflik. Dari Jakarta, Kemenlu RI sudah mengirim 3 nota diplomatik. Isinya, permintaan pembebasan dengan alasan kemanusiaan, permohonan pendampingan penuh dari pengacara independen, dan pengajuan permintaan pengampunan langsung dari Presiden Myanmar. Namun hingga kini, pemerintah Myanmar belum memberikan jawaban resmi. Dirjen Perlindungan WNI, Juda Nugraha, menyampaikan dalam konferensi pers, "Kami tidak menganggap Alia bersalah, tapi hukum Myanmar saat ini sangat tegas dan tidak transparan. Fokus kami adalah memastikan keselamatan dia terlebih dahulu." Di Indonesia, hashtag #FreeAlia mulai trending. Banyak netizen menganggap bahwa Alia hanya korban framing militer Myanmar yang ingin menunjukkan bahwa orang asing juga bisa jadi ancaman. Beberapa influencer dan aktivis HAM bahkan mengunggah ulang video Alia lama yang menunjukkan empatinya terhadap isu kemanusiaan. Kalau dia memang kesana untuk bikin dokumenter, kenapa nggak dilindungi? Bukannya langsung divonis teroris? Komentar dari akun @reflihasan. Namun sebagian lainnya juga mempertanyakan, kenapa nggak bilang ke publik kalau ke Myanmar? Kenapa pakai jalur ilegal? Jangan-jangan dia memang tahu konsekuensinya. Menariknya, sebelum akun Instagramnya ditutup sementara, Alia sempat mengganti bionya menjadi satu kalimat pendek. I found light in the darkest place. Banyak yang menganggap itu sekedar quote dramatis, tapi kini netizen mulai bertanya, apa sebenarnya yang ia temukan di sana? Apakah ada misi yang ia jalani diam-diam? Ataukah ini hanya bentuk idealisme seseorang yang ingin menceritakan kisah dari balik peperangan? Kini, Alia bukan lagi sekedar selebgram. Dia adalah tahanan politik, tersangka terorisme internasional, dan seorang WNI yang nasibnya terperangkap di antara konflik bersenjata dan politik diplomatik. Jika pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis maksimal, maka Alia bisa menghabiskan hingga 7 tahun ke depan di insane prison, tanpa akses bebas, tanpa pengadilan ulang, dan tanpa jaminan bisa pulang. Di desa kami, dia pernah datang. Tapi dia tidak mengaku sebagai turis. Dia bilang dia jurnalis dari Indonesia. Hari itu langit di Kale mendung kelabu. Aroma tanah basah dan asap bayu bakar memenuhi udara. Di balik kubuk reyot di perbatasan kota kecil itu, seorang perempuan asing dengan hoodie gelap dan kamera tergantung di leher terlihat berbicara dengan pria bersenjata. Wajahnya terekam samar dalam video warga lokal yang sempat viral di aplikasi lokal MyTalk. Video itu setelah di-capture ulang oleh komunitas online, diduga kuat menampilkan sosok Alia Paramita. Tim investigasi gabungan dari netizen Indonesia dan media independen Myanmar mulai menelusuri kembali aktivitas Alia sebelum penangkapannya. Mereka mengungkap bahwa Alia menggunakan nomor Thailand dan VPN untuk mengunggah beberapa materi yang tak tercantum di akun utamanya. Ditemukan satu akun alternatif bernama @HiddenLensProject di platform video internasional. Akun ini mengunggah 3 video pendek. 1. The Voices You Don't Hear, menampilkan potongan gambar tenda pengungsi, suara anak-anak bernyanyi, dan pria bersenjata memotong kayu. 2. Borders Without Names, klip sunyi sepanjang 1 menit 40 detik, hanya menampilkan jalan berlumpur, bayangan manusia berjalan, dan tulisan, If I vanish, tell them I only wanted to witness. 3. Exiles Garden, menunjukkan perempuan, diduga Alia, duduk bersama 2 wanita lokal di depan dapur umum. Satu wanita terlihat menunjukkan luka bakar di punggungnya. Semua video ini tidak menyebut lokasi, tidak menyebut nama Alia, tapi gaya visualnya sangat mirip dengan konten yang biasa dia produksi. Dari keterangan warga di desa Pinlaung, yang terletak 40 km dari tempat penangkapan Alia, seorang lelaki bernama Ko Zaitun memberikan kesaksian mengejutkan kepada media lokal. Perempuan itu, Alia, datang bersama penerjemah. Dia bertanya banyak soal junta militer, tentang kamp pengungsi, dan tentang serangan drone. Dia tidak takut. Menurutnya, Alia sempat menginap semalam di rumah warga dan melakukan wawancara dengan 3 anggota kelompok perlawanan.
Dia tidak membawa senjata, tapi membawa kamera mirrorless, peta kertas, dan buku catatan kecil dengan tulisan tangan. Lebih lanjut, Ko Jaitun menyebutkan satu hal yang menjadi polemik. Dia bilang ingin dunia tahu apa yang terjadi di sini. Kami pikir dia jurnalis, tapi ketika dia ditangkap, kami tahu dia mungkin bukan resmi. Menurut sumber diplomatik, militer Myanmar sudah lama memantau aktivitas warga asing yang memasuki zona konflik. Sejak 2023, mereka mencurigai adanya relawan dan jurnalis internasional yang menyusup ke basis PDF untuk membuat dokumenter. Alia diyakini masuk daftar pantauan sejak dia mengunggah video pendek dari Chiang Mai, Thailand yang mengandung frasa "The border is more than a line. It's a wound that never heals." Frasa ini identik dengan retorika yang sering digunakan oleh simpatisan PDF dan aktivis HAM Myanmar. Maka, tak heran ketika Alia tertangkap bersama 4 pria bersenjata di Kale, militer langsung mengaitkan keterlibatannya dengan kelompok pemberontak. Bukti-bukti yang digunakan: catatan komunikasi dengan nomor Myanmar yang diduga milik aktivis PDF, gambar-gambar desa pemberontak dalam kameranya, dan jejak digital dari dompet kripto ke akun lokal milik pengungsi Myanmar yang diduga difasilitasi Alia untuk dukungan kemanusiaan. Pihak Kemenlu RI saat ditanya tentang kesaksian-kesaksian tersebut menyatakan, "Kami belum bisa mengkonfirmasi validitas video dan keterangan saksi tersebut. Kami fokus pada pendampingan hukum dan kesehatan mental Alia selama penahanan." Tapi, mereka juga tidak membantah. Dalam kesempatan lain, Juda Nugraha dari Kemenlu menegaskan bahwa jika benar Alia melakukan kegiatan jurnalisme warga, seharusnya ia tetap mengurus izin yang sah. Tapi jika tidak, kami tetap harus melindungi WNI tersebut dari sistem hukum yang tidak transparan. Di Jakarta, keluarga Alia mengalami tekanan luar biasa. Ibu Alia, Bu Fitri, dalam wawancara tertutup, mengungkapkan bahwa anaknya pernah mengirim pesan misterius 1 minggu sebelum hilang kontak. Isi pesannya hanya, "Jika aku ditangkap, tolong bilang ke dunia, aku hanya ingin melihat sendiri apa yang kalian abaikan." Pihak keluarga mengaku tidak tahu bahwa Alia pergi ke Myanmar. Mereka percaya Alia hanya traveling di Thailand dan Laos. 3 teori besar kini berkembang. 1. Alia adalah jurnalis warga yang naif. Dia masuk ke zona konflik tanpa perlindungan atau izin resmi, dan berakhir dalam sistem brutal Myanmar. 2. Alia adalah simpatisan PDF. Dia secara aktif mendukung perjuangan sipil melawan junta. Dia tidak membawa senjata, tapi menyebarkan narasi dan membantu logistik. 3. Alia adalah korban framing junta. Sebagai selebgram asing yang membawa kamera dan bertanya terlalu banyak, dia jadi target mudah untuk propaganda junta yang ingin menakuti relawan internasional. Sidang ketiga dijadwalkan pada 18 Februari 2025. Pengacara Alia masih terus mengajukan permintaan agar prosesnya dilakukan secara terbuka. Namun, pihak militer menolak semua permohonan itu. Ada kemungkinan vonis akan dijatuhkan pada awal Maret 2025. Jika Alia dinyatakan bersalah atas pelanggaran UU Anti-Terorisme dan Undang-Undang Perkumpulan Ilegal, hukuman penjara maksimal 7 tahun menantinya tanpa jaminan ekstradisi atau pengampunan cepat. Misteri ini makin dalam. Jejak digitalnya menunjukkan idealisme. Kesaksian warga menyebut keberanian. Tapi, hukum tidak menilai niat, hanya tindakan. Kini, publik Indonesia, media dunia, dan komunitas HAM internasional menanti. Apakah selebgram Indonesia ini hanya seorang saksi sejarah? Atau telah menjadi bagian dari sejarah yang akan dikenang sebagai perempuan Indonesia di tengah perang Myanmar? Dia tidak tahu kemana akan dibawa. Dia pikir ini cuma wawancara dengan petani. Tapi kami sudah dalam perjalanan ke hutan waktu dia sadar. Ko Nyein Chan mungkin terdengar asing bagi publik Indonesia, tapi bagi penyelidik KBRI di Yangon, dialah sosok kunci.
Pria berusia 27 tahun ini adalah penerjemah dan pemandu lepas yang biasa bekerja membantu wisatawan dan dokumentaris asing di Thailand Utara dan wilayah perbatasan Myanmar. Dan pada awal Desember 2024, dialah yang mendampingi Alia Paramita masuk ke wilayah Kale, Myanmar, tanpa izin imigrasi resmi. Kini, untuk pertama kalinya, sejak kasus ini meledak, Ko Nyain Chan buka suara. Dan pengakuannya mengubah arah cerita yang selama ini diyakini publik. Alia diketahui terakhir kali menginap di sebuah guest house di Mae Sot, kota kecil perbatasan yang sering jadi persinggahan para backpacker, aktivis, dan penyelundup kemanusiaan. Di sana, ia bertemu Ko Nyain melalui forum komunitas traveling. Alia memasang permintaan terbuka, looking for English Burmese translator for humanitarian project. Paid, urgent, respect privacy. Ko Nyain mengaku tertarik karena bayarannya besar. Dia tidak tahu bahwa perempuan yang ia temui adalah seorang selebgram asal Indonesia. Saya pikir dia jurnalis karena dia serius dan penuh pertanyaan. Dia banyak baca soal konflik di Myanmar, tapi dia tidak tahu medan, tidak tahu resiko. Menurut pengakuan Ko Nyain, awalnya perjalanan hanya dimaksudkan untuk mengunjungi kamp pengungsi di Myawaddy. Namun di tengah perjalanan, datanglah seseorang bernama U Saimin. Pria lokal yang Ko Nyain kenal sebagai penghubung ke desa PDF. U Saimin meyakinkan Alia bahwa desa yang dimaksud lebih aman dari yang diberitakan. Ia menawarkan akses eksklusif, cerita eksklusif, dan kemungkinan bertemu dengan korban langsung kejahatan junta militer. Ko Nyain mengaku sempat memperingatkan Alia. Saya bilang ini bukan ide bagus, tapi dia tetap ikut karena dia percaya U Saimin. Pria itu meyakinkan dia. Dalam pengakuannya, Ko Nyain bahkan menyebut Alia tidak tahu bahwa dia telah memasuki wilayah ilegal Myanmar hingga hari kedua. Dia kaget waktu dicegat di pos jalan kecil. Dia bilang, "Where are we? Is this still Thailand? Tapi kami sudah terlalu jauh untuk kembali." Menurut Ko Nyain, ketika Alia menyadari dia sudah di tengah wilayah PDF, ia ingin kembali. Namun U Saimin mengancam dengan halus, mengatakan bahwa semua yang tahu lokasi ini tidak bisa pergi tanpa izin komando. Lebih lanjut, Ko Nyain menyebut Alia menjadi pasif, lebih banyak diam dan menangis malam hari. Dia simpan kamera, dia tidak banyak bicara, tapi saya tahu dia tidak lagi ingin lanjut, dia ingin pulang. Namun, di hari keempat, sebelum mereka berhasil keluar, rombongan mereka ditangkap patroli militer Myanmar. Ini bagian paling gelap dari cerita. U Saimin adalah nama samaran. Dia tidak ditemukan dalam catatan sipil Myanmar. Namun, intelijen lokal meyakini pria ini adalah kurir dan mata-mata ganda yang bermain di dua sisi, sebagai perantara kelompok pemberontak, tapi juga memberikan informasi pada militer Myanmar demi keuntungan pribadi. Kemungkinan besar kehadiran Alia telah dijebak. U Saimin bisa jadi sengaja membawa Alia ke tempat itu, lalu membocorkan lokasinya ke militer demi mendapat perlindungan atau hadiah. Jika benar, maka Alia bukan hanya korban salah langkah, tapi korban pengkhianatan. Saat wawancara dengan Ko Nyain diserahkan ke pihak KBRI di Yangon, mereka langsung menindaklanjuti. Dalam konferensi tertutup, Dirjen Perlindungan WNI, Pak Judanu Blaha mengatakan, jika Alia terbukti dijebak dan tidak memiliki itikat untuk bergabung atau mendukung kelompok bersenjata, maka dakwaan terorisme bisa dikaji ulang secara diplomatik. Namun mengingat sistem hukum Myanmar tidak mengenal konsep jebakan atau rekayasa dalam proses peradilannya, ini tetap menjadi perjuangan berat. Kemenlu juga berhasil mengakses sebagian log chat Alia dengan Ko Nyain melalui aplikasi Signal. Salah satu kutipan dari Alia, "This man says it's safe. I just want to document the lives. No weapons, no politics, just humanity." Kalimat ini diucapkan sekitar 36 jam sebelum penangkapan. Chat itu memperkuat dugaan bahwa Alia tidak punya niat terlibat secara langsung, bahkan ketika sudah di tengah lokasi konflik. Kasus Alia mulai menarik perhatian media internasional. Beberapa NGO seperti Human Rights Watch dan Reporters Without Borders mulai mendorong agar Alia diberi status jurnalis sipil yang tertangkap di luar prosedur. Di Twitter X, tagar hashtag Justice for Alia kini trending di Myanmar dan Indonesia. Banyak aktivis HAM menyerukan, militer Myanmar tidak bisa menjadikan jurnalis sebagai tawanan perang. Jika Alia dipenjara, maka kebebasan pers ikut mati. Dari laporan KBRI, psikolog klinis yang diizinkan menemuinya mengatakan Alia mengalami trauma psikologis parah. Gejalanya termasuk tidak bisa tidur lebih dari 2 jam per malam, rasa cemas kronis, keengganan bicara tentang penangkapan. Namun yang paling menyedihkan adalah pernyataannya ketika ditanya, "Apa yang kamu ingin sampaikan ke dunia luar?" Dan Alia hanya menjawab pelan, "Aku takut, bahkan untuk berharap."
Apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa Alia bukan teroris? Belum tentu. Namun pengakuan Konyain, log chat, dan pola manipulatif Utsaimin memberikan celah baru dalam kasus ini. Celah bahwa mungkin Alia adalah pion, korban manipulasi dalam medan konflik yang terlalu kompleks. Dan di negeri yang hukum dan kekuasaan menyatu, celah kecil bisa berarti harapan besar. Pertarungan Alia belum selesai, tapi kini dia tidak lagi sendirian. Matahari pagi menembus rerimbunan pohon jati di sisi timur kampung Mekarsari. Suara burung kembali terdengar cerah setelah berminggu-minggu sepi. Bau tanah basah usai hujan semalam masih terasa kental di udara. Seperti pertanda, kampung ini sedang bernafas lega. Amanda duduk di kursi kayu depan rumah, mengenakan baju lengan panjang dan selendang. Wajahnya segar, pipinya berisi, dan matanya tak lagi dikelilingi bayangan hitam. Di tangannya ada segelas air putih yang dia genggam erat. Bukan air sembarang air, tapi air sisa doa terakhir dari Pak Maun. Ia simpan itu seperti pusaka. Di dalam rumah, Mbak Lastri sedang menyiapkan bubur kacang hijau untuk tamu yang akan datang pagi itu. Tapi siapapun tahu, tamu itu bukan orang biasa. Pagi ini, Pak Maun Salim akan datang. Suara roda kayu gerobak terdengar dari ujung jalan. Cekrek, cekrek, cekrek. Gerobaknya masih sama. Catnya sudah luntur. Kaca kecil di sisi kanan sudah retak, dan gantungan sendok aluminium itu tetap berdenting-denting tiap kali jalan berlubang. Tapi kini, suara gerobak itu menjadi alarm kebangkitan kampung. Tanda bahwa bahaya sudah berlalu. Anak-anak mulai berlarian mendekati gerobak itu. "Pak Maun, cendolnya 2. Saya juga, Pak. Pakai santan banyak ya." Tapi hari ini, Pak Maun tidak berhenti untuk jualan. Ia hanya tersenyum, mengangkat tangan sambil berkata, "Hari ini bukan jualan. Hari ini saya mau silaturahmi." Warga mulai membicarakan dirinya dengan bisik-bisik. "Itu dia yang bantu Amanda ya? Dulu katanya murid kiai dari Cirebon, bener nggak sih? Makanya nggak heran dia nggak pernah sakit. Bisa jadi dia bukan manusia biasa." Pak Maun tidak menanggapi. Ia tetap berjalan tenang, mendorong gerobaknya ke halaman rumah Amanda. Di sana, Amanda sudah berdiri menunggu, lalu membungkuk memberi salam. "Pak Maun, terima kasih. Kalau tidak ada Bapak, saya mungkin sudah..." "Jangan lanjutkan kalimat itu, karena kau masih hidup. Itu artinya Allah masih memberimu kesempatan." Amanda mengangguk, matanya begitu saja jatuh. Mereka duduk di bangku panjang dekat pohon mangga. Suasana hening sejenak. "Pak Maun, boleh saya tanya, kenapa Bapak pilih jadi tukang cendol? Padahal Bapak bisa saja jadi ustadz atau ahli ruqyah yang hebat." Pak Maun tersenyum kecil. "Karena saya pernah sombong, Nak." "Sombong?" "Ya, setelah Kiai Rojak wafat, saya pikir semua ilmu yang saya miliki adalah milik saya sendiri. Saya sempat buka pengobatan, minta bayaran, bahkan tolak pasien miskin. Dan saat itulah istri saya terbakar di dalam rumah. Itu bukan kecelakaan, itu hukuman." Amanda menutup mulutnya. Ia tak menyangka luka Pak Maun begitu dalam. "Sejak itu, saya bersumpah hanya akan menggunakan ilmu ini kalau Allah sendiri yang menggerakkan langkahku. Dan saya jalani hidup sederhana, jualan cendol. Tapi setiap hari saya berdoa, ya Allah, jika ada yang butuh pertolongan-Mu, biarkan langkahku menemuinya. Dan ternyata langkah itu membawaku ke depan rumah-Mu." Amanda menangis, bukan karena sedih, tapi karena tersadar bahwa yang menyelamatkannya bukan manusia, tapi kehendak Tuhan lewat manusia yang merendahkan dirinya. Hari-hari berikutnya, hidup kembali normal. Amanda pulih sempurna, Mbak Lastri mulai berdagang gorengan lagi. Warga tak lagi diganggu mimpi buruk atau kematian hewan aneh. Kampung Mekarsari kembali damai. Tapi nama Pak Maun kini jadi pembicaraan harian. Ada yang bilang dia bukan manusia, tapi utusan gaib dari Gunung Jati. Ada yang bilang dia sebenarnya wali yang sedang menyamar.
Ada juga yang mengira dia hanya kaek biasa yang kebetulan berilmu. Tapi satu yang disepakati semua orang, Pak Maun bukan tukang cendol biasa. Dan Pak Maun, ia kembali mendorong gerobaknya setiap pagi, berdenting di ganggang kecil, menyapa anak-anak, memberikan cendol gratis untuk orang tua, dan tetap tidak pernah cerita apapun tentang ilmu yang ia miliki. Sampai pada suatu sore, saat hujan gerimis turun dan Pak Maun mendorong gerobaknya di dekat kebun kosong, ia melihat sosok lelaki muda berjubah hitam berdiri di bawah pohon. Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Kami dari Gunung Salak, Pak. Kami dengar Bapak menghajurkan jalur milik Gus Ranta. Tapi kami berbeda. Kami tidak ingin perang. Kami ingin belajar." Pak Maun terdiam, tapi wajahnya berubah serius. Ia berjalan mendekat, menatap mata lelaki itu. "Belajar?" "Ya, belajar membalik jalan sesat. Belajar tentang batas gaib yang benar. Boleh kami datang malam Jumat nanti?" Pak Maun menatap langit. "Kalau benar niat kalian, datanglah bukan bawa jubah, tapi bawa sajadah. Jangan bawa batu, tapi bawa air wudhu. Jangan bawa dendam, tapi bawa niat suci. Kalau itu bisa, maka pintu rumahku akan terbuka." Lelaki itu mengangguk, lalu menghilang di telan kabut. Dan Pak Maun hanya bergumam, "Perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap." Kisah Pak Maun Salim bukan hanya tentang santet dan pertarungan gaib, tapi tentang bagaimana ilmu tinggi tak berarti apa-apa kalau tak disertai rendah hati. Di balik gerobak cendol, tersimpan warisan besar dari guru-guru sufi, dan di kampung kecil seperti Mekarsari, cahaya itu masih bersinar, diam-diam dan setia menjaga. Dalam diplomasi, bukan suara keras yang memenangkan pertarungan, tapi pintu yang tertutup rapat. Arsip Catatan Diplomat CDR RI 2021. Setelah lebih dari sebulan Alia Paramita mendekam dalam sel isolasi di Insane Prison, tekanan mulai datang bukan hanya dari media, tapi juga dari dalam sistem pemerintahan Indonesia sendiri. Di ruang rapat yang tak terekam kamera, di balik dinding kaca kedap suara dedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI mulai menyusun skenario penyelamatan diam-diam. Menurut laporan internal yang bocor ke media pada awal Maret 2025, Kemenlu membagi upaya pembebasan Alia ke dalam 3 jalur diplomatik utama. 1. Diplomasi resmi. Melalui jalur nota diplomatik dan pertemuan bilateral, Indonesia mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah Myanmar untuk mengkaji ulang kasus Alia, menyediakan pengacara independen, mengizinkan pemantauan dari pihak ketiga internasional. Namun jalur ini berjalan lambat. Junta militer Myanmar terkenal lamban dalam menanggapi tekanan luar. Mereka bahkan menolak kunjungan delegasi ASEAN ke Insane Prison. 2. Diplomasi bisik-bisik atau back channel. Inilah yang menarik. Lewat jaringan intelijen diplomatik, Indonesia mengirim perwakilan tidak resmi ke Naypyidaw, ibu kota Myanmar, terdiri dari diplomat senior, pengacara internasional, dan 1 mantan pejabat militer yang dikenal memiliki hubungan pribadi dengan petinggi Myanmar. Misi ini dilakukan diam-diam, tidak tercatat di berita, tidak masuk agenda resmi negara. Tapi justru misi inilah yang mulai membuka celah negosiasi. 3. Diplomasi tekanan internasional. Indonesia menggandeng negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang untuk mendorong junta Myanmar agar memberikan amnesti terhadap tahanan asing, salah satunya Alia. Tekanan ini muncul dalam bentuk 1. Pernyataan bersama. 2. Penundaan kerjasama regional. 3. Sinyal akan dikeluarkan Myanmar dari program bantuan internasional tertentu jika terus menahan Alia tanpa alasan transparan. Pada pertengahan Februari 2025, sebuah pertemuan rahasia diadakan di rumah dinas Duta Besar RI di Yangon. Hadir dalam pertemuan itu, Dirjen PWNI Pak Judah Nugraha, diplomat muda berpengalaman konflik Asia Selatan, seorang mantan agen intelijen yang tidak disebutkan namanya. Misi mereka diberi sandi Operasi Langit Putih. Targetnya jelas. Mencari celah hukum dan moral untuk membawa Alia keluar dari Insane Prison, baik melalui pengampunan, barter diplomatik, atau status kemanusiaan.
Dalam catatan laporan diplomatik, ada satu sosok yang diyakini menjadi kunci membujuk junta. Mayor Jenderal Purna KS, mantan atase militer Indonesia untuk Myanmar era 2012-2016. Ia dikenal sebagai orang tua di mata para petinggi Myanmar. KS dipercaya bisa bicara langsung dengan tokoh penting militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Ia dikirim bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai teman lama yang menawarkan jalan keluar yang tidak memalukan bagi kedua pihak. Pada 7 Maret 2025, sinyal perubahan mulai tampak. Pemerintah Myanmar secara mengejutkan mengizinkan akses konsulir penuh kepada Alia, memberikan waktu kunjungan keluarga hingga 60 menit, dan menyampaikan bahwa kasus ini sedang dikaji ulang. Kabar ini disambut optimis. Bahkan staf pengacara lokal yang mendampingi Alia menyebut bahwa hakim militer mulai mempertimbangkan pasal yang lebih ringan. Bukan lagi undang-undang anti-terorisme, tapi pelanggaran administrasi keimigrasian. Jika ini benar, maka Alia hanya akan dihukum 3-6 bulan penjara dan bisa bebas sebelum pertengahan tahun. Ibu Alia, Bu Fitri menyampaikan dalam wawancara televisi, "Kami tidak ingin membela tindakan yang melanggar hukum, tapi kami percaya Alia tidak pernah punya niat jahat. Dia hanya ingin merekam kenyataan." Publik pun terbagi, tapi sebagian besar netizen mendukung jalan damai. Bahkan akun media sosial Alia mulai dibanjiri dukungan dari para aktivis, selebriti, dan sesama kreator. Di platform X Twitter muncul kampanye baru. Hashtag, bebaskan Alia tanpa perang. Namun, di sisi lain, militer Myanmar menghadapi tekanan dari kelompok garis keras dalam negerinya sendiri. Beberapa kelompok pro-junta menyebut Alia sebagai simbol penetrasi asing ke dalam konflik lokal. Mereka menolak pembebasan. Sebuah artikel anonim di media pro-junta menyebut, "Jika kita bebaskan satu orang asing, maka pintu terbuka bagi 1000 penyusup lainnya." Inilah yang membuat proses diplomasi harus terus dijaga dalam sunyi. Setelah berminggu-minggu di balik jeruji, setelah kehilangan berat badan, kepercayaan, dan mungkin harapan, cahaya kecil mulai menyusup masuk ke insane prison. Bukan dari jendela, tapi dari ruang diplomasi di ribuan kilometer jauhnya. Apakah ini akhir dari derita Alia? Belum. Tapi, untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap, pintu pulang mulai terbuka. Perlahan, penuh risiko, dan belum pasti. Dalam diplomasi, yang paling penting bukan siapa yang benar, tapi siapa yang lebih perlu pulang. Pejabat senior Kemenlu RI tidak disebutkan namanya. Kabar bahwa Alia Paramita telah dipindahkan diam-diam dari insane prison memunculkan pertanyaan besar di dalam dan luar negeri. Kalau bukan untuk diadili, untuk apa dia disembunyikan? Dan kenapa pemindahannya berbarengan dengan kabar Myanmar sedang bernegosiasi rahasia dengan beberapa negara ASEAN? Jawabannya mulai terkuak dari sebuah dokumen bocor dari internal diplomatik Indonesia yang pertama kali diungkap oleh media investigasi regional Southeast Observer. Dalam dokumen yang ditandai rahasia itu, ada sandi yang menarik, Operasi Pantai Selatan. Isinya adalah proposal tidak resmi dari pihak Myanmar yang mengusulkan kemungkinan pertukaran tahanan antara dua negara. Dalam catatan itu disebutkan, kami memiliki tahanan WNI yang melanggar UU Keamanan Myanmar. Kami mengetahui Indonesia menahan 2 warga Myanmar atas pelanggaran imigrasi dan dokumen palsu. Mungkin ini bisa menjadi dasar negosiasi. Proposal itu, meskipun tidak ditandatangani, dikirim langsung ke Kemenlu RI oleh pihak ketiga melalui Kedubes Indonesia di Bangkok. Investigasi cepat menunjukkan bahwa memang benar 2 pria asal Myanmar sedang ditahan di Indonesia, tepatnya di Batam dan Tanjung Pinang, atas kasus pemalsuan identitas keimigrasian, dugaan keterlibatan dalam pengiriman TKI ilegal ke Malaysia. Namun, keduanya ditahan secara administratif, bukan kriminal berat. Menurut pengamat hukum internasional, pertukaran seperti ini bukan hal aneh, terutama bila dilakukan secara soft deal, tidak tercatat dalam dokumen publik, tapi dikemas sebagai pemulangan warga negara berdasarkan asas kemanusiaan. Pertukaran tahanan ini bukan tanpa resiko. Bisa menciptakan presiden buruk bahwa negara bisa menyandara orang asing untuk mendapatkan warga negaranya kembali. Bisa memicu kemarahan publik, terutama jika 2 warga Myanmar tersebut ternyata terkait jaringan kriminal. Bisa membuat Indonesia terlihat lemah secara politik di mata negara lain.
Namun di sisi lain, Alia adalah WNI, dan tekanan publik dan media telah membentuk opini. Negara wajib membawa pulang warganya, apapun caranya. Sumber dalam menyebut, negosiasi pertukaran ini tidak ditangani langsung oleh pejabat publik, melainkan oleh seorang mantan duta besar Indonesia untuk negara ASEAN yang kini menjabat sebagai penasihat senior. Ia dikenal sebagai diplomat bayangan, orang yang bisa bicara dengan pihak-pihak sulit tanpa membebani negara secara hukum. Orang ini, menurut bocoran dari sumber Southeast Observer, telah 2 kali terbang ke Bangkok dan 1 kali ke Laos menemui wakil Myanmar dalam pertemuan off the record. Yang mengejutkan, dalam laporan internal, BIN atau Badan Intelijen Negara disebut ikut mengawasi proses ini. Bukan untuk operasi penyelamatan militer, tetapi untuk memastikan 2 warga Myanmar yang akan dipulangkan bukan bagian dari jaringan berbahaya, menilai apakah pertukaran ini tidak akan membuka celah diplomatik baru, dan yang paling penting, memastikan keselamatan Alia selama proses berjalan. Sumber tak resmi menyebutkan, jika ada sinyal bahwa Alia dalam bahaya fisik, skenario penyelamatan terbatas bisa dipertimbangkan. Namun belum ada konfirmasi tentang ini dari pihak resmi. Dalam konferensi pers resmi pada 24 Maret 2025, Kementerian Luar Negeri RI tidak menyebut secara gamblang soal pertukaran tahanan, tapi kalimat dari jubir Kemenlu Teuku Rafli mengandung sinyal kuat. Kami terus mencari jalan terbaik untuk memastikan WNI kita dapat pulang dalam keadaan aman. Kadang, jalan itu tidak harus diumumkan ke publik. Sementara itu, KBRI di Yangon menolak komentar, namun dikabarkan terus melakukan komunikasi intensif dengan militer Myanmar. Hingga narasi ini ditulis, keberadaan Alia masih belum bisa diverifikasi secara langsung. Komunikasi dengan keluarganya pun masih dibatasi. Namun ada perkembangan penting. Pada tanggal 26 Maret, seorang perwira militer Myanmar dalam wawancara off the record mengatakan, "The girl will go home, but we want something first." Artinya, perempuan itu akan pulang, tapi kami ingin sesuatu lebih dulu. Pernyataan itu, walau tidak resmi, membuat semua pihak tegang. Karena kini harga Alia bukan sekedar hukum, tapi politik. Opini publik terbelah. Sebagian mendukung pertukaran karena melihat Alia sebagai korban. Sebagian lagi menolak, menganggap negara tidak seharusnya bernegosiasi dengan rezim militer represif. Ada juga yang mulai curiga, kenapa pemerintah bungkam? Apa ada yang disembunyikan? Media sosial diramaikan tagar. Hashtag Alia harus pulang. Hashtag negara harus berani. Dan yang kontroversial, hashtag jangan tukar penjahat. Bagi rakyat, kasus ini mungkin tentang seorang selebgram yang sial. Bagi aktivis, ini tentang HAM. Bagi politisi, ini tentang wibawa negara. Tapi bagi para diplomat, ini murni soal nilai tukar. Berapa harga seorang warga negara Indonesia? Apa yang pantas diberikan untuk membawanya pulang? Alia masih dalam tahanan, tidak di penjara, tapi juga bukan orang bebas. Dan di balik pintu yang tertutup, perhitungan sedang berlangsung. Mungkin dalam waktu dekat akan ada pertukaran. Atau Alia akan menjadi satu dari banyak orang yang terlalu berharga untuk dibebaskan, tapi juga terlalu berisiko untuk ditahan selamanya. Akhirnya pulang. Alia tiba di Indonesia dengan luka tak terlihat. Beberapa luka tidak meninggalkan bekas di kulit, tapi membekas di cara kita bicara, tertawa, atau menatap langit. Catatan harian Alia ditulis diam-diam selama penahanan di Myanmar. Pukul 2.47 dini hari, 1 unit pesawat jet kecil mendarat perlahan di ujung landasan. Tidak ada penyambutan media, tidak ada iring-iringan pejabat. Namun, di sisi hanggar tertutup, sebuah tim dari Kementerian Luar Negeri RI dan BIN sudah menunggu. Saat tangga pesawat terbuka, satu sosok perempuan bertubuh kurus dengan hoodie abu-abu dan masker kain hitam turun perlahan. Langkahnya kaku, matanya kosong, tapi dia berjalan sendiri. Itu Alia Paramita. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah, tidak ada konferensi pers, tidak ada penyambutan oleh Menteri Luar Negeri, apalagi Presiden. Alia hanya dibawa langsung ke rumah aman milik negara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, psikologis, dan keamanan nasional. Selama 3 hari, ia tidak diperbolehkan bertemu siapapun kecuali tim medis dan pendamping dari LPSK. Pada 5 April,
akun Instagram @aliaparamita__ tiba-tiba aktif setelah 6 bulan mati total. Bukan unggahan selfie, bukan reels pargoy, tapi hanya sebuah video pendek berdurasi 14 detik. Latar belakang putih, kamera diam. Alia duduk menatap kamera tanpa make up. Ia hanya berkata, "Aku sudah pulang, tapi bukan aku yang dulu lagi. Terima kasih buat yang tidak berhenti bersuara. Aku akan bicara, tapi tidak sekarang." Unggahan itu ditonton 5 juta kali dalam 3 jam. Komentar dibanjiri dengan dukungan, doa, dan kemarahan terhadap pemerintah Myanmar. Ibu Alia, Bu Fitri, akhirnya muncul dalam wawancara terbatas di TV nasional. Dengan mata sembab, beliau berkata, "Kami bersyukur dia pulang, tapi dia bukan lagi anak yang dulu. Dia sering diam, menangis malam-malam, kadang tidak ingat tanggal. Dia trauma." Kakak Alia menambahkan, Alia mengalami gangguan kecemasan berat, sulit tidur, dan kadang ketakutan saat mendengar suara keras atau melihat seragam. Alia belum mau bercerita secara lengkap, namun dari laporan psikolog yang menangani, diketahui ia sempat ditahan selama 17 hari tanpa komunikasi luar. Diperiksa hingga larut malam oleh militer, ditanya tentang tujuannya datang ke daerah konflik. Dipaksa menandatangani dokumen yang tidak ia pahami. Dilarang bicara bahasa Indonesia. Satu kali, ia sempat dikurung di ruang tanpa cahaya selama 36 jam. Yang lebih mengejutkan, Alia tidak pernah diberitahu secara jelas kenapa ia ditangkap. Sumber diplomatik menyebut proses pembebasan dilakukan lewat bar tertahanan secara diam-diam. 2 warga Myanmar yang ditahan di Indonesia atas pelanggaran imigrasi dideportasi tanpa proses pengadilan lanjutan, dikemas sebagai pemulangan sukarela. Sebagai gantinya, Alia dikeluarkan dari tahanan khusus Myanmar, diterbangkan ke Bangkok lewat pesawat diplomatik, lalu dipindahkan ke pesawat milik RI untuk dibawa pulang. Seluruh proses tanpa konferensi pers, tanpa pengakuan resmi dari Myanmar maupun Indonesia, seperti tidak pernah terjadi. Setelah dinyatakan sehat oleh dokter, Alia dipindahkan ke rumah rehabilitasi khusus korban trauma luar negeri. Ia menolak kembali ke Jakarta, lebih memilih tinggal di lokasi rahasia, jauh dari sorotan. Namun Alia berjanji akan bicara. Dia sedang menulis buku dan menyiapkan dokumen terpendek yang akan ia unggah ke kanal YouTube-nya, bukan sebagai selebgram, tapi sebagai penyintas. Kasus Alia membuka diskusi baru di Indonesia. Perlu atau tidaknya batasan ketat untuk warga negara yang ingin bepergian ke zona konflik? Perlu atau tidaknya negara bersikap lebih terbuka dalam menangani WNI yang ditahan di luar negeri? Dan yang paling penting, seberapa besar negara menghargai nyawa satu warganya, walau bukan pejabat, bukan tentara, hanya seorang konten kreator? Alia Paramita mungkin bukan pahlawan, dia bukan tokoh politik, bukan aktivis, bukan jurnalis perang. Namun dia adalah warga negara yang ditinggalkan sistem hukum negara asing, dipertaruhkan di meja diplomasi, dan akhirnya pulang dalam diam dengan luka yang tidak bisa dilihat kamera. Mungkin ini bukan cerita tentang terorisme, bukan juga tentang selebgram yang salah tempat. Ini cerita tentang bagaimana seorang perempuan biasa bisa menjadi korban permainan luar biasa. Dan untuk banyak warga Indonesia lainnya, Alia adalah cermin bahwa ketika dunia gelap, yang paling terang adalah suara kita untuk pulang.